dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak nggak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek nggak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu hak prerogatif Allah, tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid jelas surga, tapi pahlawan belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kata Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang
jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi